Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa sungguh sangat baik penyertaan Tuhan untuk hidup kita. Dan yakinlah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, baik dalam setiap karya dan kebaikan yang Ia sediakan bagi hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di atas langit masih ada langit. Inilah istilah yang bisa menggambarkan bahwa ada sosok yang lebih berkuasa daripada manusia yang menguasai bumi. Di mana pada hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana Allah itu Maha Kudus dan Maha Besar adanya dalam hidup kita. Sama seperti nas kita pada hari ini di Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25 yang berbicara bagaimana Allah sendiri turun ke dunia bagaikan guru yang mengguncangkan seluruh alam semesta, bahkan juga orang-orang sekitar pada saat itu, di mana Musa dan bangsa Israel pada saat itu begitu sangat-sangat ketakutan melihat bagaimana kuasa Allah itu nampak bagi keberhidupan mereka. Oleh karena itu, pada saat itu juga Allah mengizinkan hanya Musa dan Harun yang boleh naik ke atas. Dan jikalau ada imam-imam yang ingin ikut ke atas, mereka harus membersihkan diri terlebih dahulu. Dan tidak boleh ada orang lain yang boleh masuk ke dalam tempat Maha Kudus itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melandasi nas firman kita pada hari ini, sama seperti nas ini juga, bahwa kita menyadari bahwa Allah yang Maha Kudus itu juga telah memberikan kekudusannya bagi hidup kita melalui Yesus Kristus yang telah tersalib dalam keberhidupan kita. Sehingga kita yang awalnya hina, berdosa, dan tidak mampu menjadi orang-orang yang bersih, suci, murni di hadapan Allah. Dan inilah yang menjadi landasan terpenting untuk kita menghayati bahwa kekudusan Allah itu tidaklah murah dan tidaklah sebanding dengan hal-hal yang bersifat sementara dalam hidup kita. Ini menjadi proses juga bagi kita untuk merenungi bagaimana kekudusan Allah ini juga harusnya kita hormati dan juga kita harus jaga dalam keberhidupan kita sampai hari ini. Jika Allah sendiri mengurapi kita dengan kekudusannya agar kita dapat hidup kudus, hidup sesuai dengan aturannya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, maka oleh karena itulah kita juga harus menghormati kekudusan Allah itu. Sama seperti orang-orang pada saat masa-masa Musa, mereka tidak diperbolehkan untuk ikut dalam perjalanan menaiki Gunung Sinai. Itu juga menjadi landasan penting juga kita juga menghayati untuk menghormati setiap keputusan, setiap perintah, bahkan juga setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, agar kita mampu hidup sesuai dan seturut dengan Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, tetaplah hidup dalam kekudusan. Dan di dalam hal ini juga kita percaya bahwa di dalam kekudusan kita juga ikut diberkati dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ialah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu akan kasih setia dan penyertaan Tuhan melalui firman pada saat ini yang kami baca dan juga kami renungkan. Biarkanlah firman ini menjadi seluruh pelita bagi keberhidupan kami. Begitupun juga Tuhan, biarkanlah kekudusan-Mu itu pula menuntun arah pikiran dan juga langkah kami menuju kepada kebenaran. Hidup dalam kasih, hidup dalam damai sejahtera, jauh dari segala pertentangan, jauh dari segala hal-hal yang bersifat negatif yang dapat membuat kami jatuh ke dalam dosa dan kesia-siaan. Biarkanlah pada hari ini kami bersama-sama dapat menghayati hidup kami dengan baik oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan, suci kuduskanlah kami, agar kami kudus dan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mendengarkan perenungan pagi pada hari ini. Kiranya aktivitas pada hari ini Tuhan memberkati. Shalom.